Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3221. Setelah mengonfirmasi konten tugas baru, Liu Mo menutup telepon. Liu tua, apakah kamu gila? Omong kosong ini sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Mengapa kamu masih menerima misinya? Dan kamu terus menargetkan Stephen. Kamu tidak takut mati, tapi aku. Liu rekan Mo adalah Liu Mo berkata dengan bersemangat setelah menutup telepon. Saya akan memberinya palu. Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak dapat memperlakukan kami sebagai manusia. Jadi kami tidak perlu memperlakukannya sebagai manusia. Sialan, kami semua dipukuli oleh Stephen, jadi kami memberi kami resep. 10.000 yuan untuk biaya pengobatan, dan dia berkata bahwa kami sepadan dengan uang ini. Sial, tidak sebanyak Stephen, jika Anda tidak mengacaukannya, saya akan menyesali hidup saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun ini, kata Liu Mo dengan wajah muram. Oh. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Rekan Liu Mo bertanya dengan penuh semangat. Bukankah pria gantung ini suka bersembunyi? Mari kita cabut ekor rubahnya dan jual dia ke Stephen. Meskipun Stephen membuat kita sengsara, jika dia benar-benar mau memberikan uang dan menjualnya mungkin itu bisa memberi kita banyak uang. Kata Liu Mo. Tapi kuncinya adalah bagaimana cara menjualnya. Orang ini bersembunyi begitu dalam, kami tidak tahu apa-apa tentang identitasnya, rekan Liu Mo bertanya dengan curiga. Bukankah saya yang memintanya untuk mencari media? Media besar itu sangat mudah ditemukan, pasti ada hubungan tertentu. Begitu dia menggunakan hubungannya untuk mencari media, maka kita bisa mengikuti jalur media. Jika kami tidak dapat mengetahuinya, maka kami dapat menjual informasi tersebut kepada Stephen dan membiarkannya melakukan penelitian, dan kami akan tetap mendapatkan uangnya. Kata Liu Mo, kamu masih pintar, pantas saja kamu bersikeras memintanya untuk pergi ke media. Ternyata dia sedang menunggu untuk memainkan permainan ini, kata pendamping Liu Mo dengan semangat. Karena dia memandang rendah kita, biarkan dia merasakan kengerian kita, Liu Mo berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, Stephen tidak tahu bahwa 100.000 yuan yang dia berikan kepada Liu Mo untuk biaya pengobatan sebenarnya memainkan peran ajaib. Pada saat ini, Stephen sudah berencana untuk kembali ke Provinsi Jinmin, tetapi saat dia hendak menuju jalan raya, Stephen tiba-tiba menerima telepon dari Zhuang Ziyan. Kakekku ingin mentraktirmu makan malam-malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu, kata Zhuang Ziyan. Profesor Zhuang mengundang saya makan malam. Stephen tertegun, mengangkat tangannya untuk membiarkan pengemudi menghentikan mobil, dan kemudian berkata, mengapa dia mengundang saya makan malam? Saya hanya ingin makan, saya tidak ketahui detailnya, saya akan tahu kapan Anda datang, kata Zhuang Ziyan. Kalau begitu, oke. Stephen mengangguk dan setuju. Yah, tempatnya di rumahku, aku mengirimimu pesan teks, kata Zhuang Ziyan. Mengerti, sampai jumpa lagi, kata Stephen, menutup telepon, dan kemudian menyuruh pengemudi untuk berbalik dan mengemudi menuju pusat kota. Setelah menemukan klub acak di pusat kota dan tidur sebentar, Stephen melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Zhuang Mo. Rumah Zhuang Mo terletak di bukit belakang sekolah menengah No. 1 terbaik di kota, dan ada kuil Konfusianisme di sebelah rumahnya. Mungkin karena statusnya, hanya ada satu rumah di rumah Zhuang Mo di gunung belakang. Rumah itu bukan villa yang sangat mewah, agak mirip dengan rumah yang dibangun sendiri di pedesaan. Satu-satunya hal yang terlihat lebih mewah adalah ruang terbuka yang luas di pintu. Di tempat seperti distrik sekolah di mana setiap inci tanah mahal, nilai ruang terbuka ini pasti di lebih dari 8 angka. Saat ini, ada beberapa mobil yang diparkir di tempat terbuka,
semuanya model yang sangat biasa. Ada banyak orang dalam keluarga. Stephen berpikir bahwa mobil-mobil ini milik keluarga Zhuang Mo, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional, tetapi ketika dia memasuki halaman rumah Zhuang Mo, dia menyadari bahwa dia salah. Satu persatu anak-anak keluar dari rumah dipimpin oleh orang tuanya. Anak-anak ini semua membawa tas sekolah kecil, dan mereka terlihat seperti datang ke kelas. Beberapa orang tua anak itu mengenali Stephen, dan mata mereka melebar karena terkejut. Stephen tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang ini, lalu masuk ke rumah Zhuang Mo. Begitu dia memasuki lobi di lantai pertama, ada meja dan kursi sederhana di depan Stephen, ada pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atas meja dan kursi. Beberapa anak masih menulis kaligrafi dengan kepala menunduk. Ketika mereka mendengar gerakan itu, mereka melihat ke pintu. Dia segera menundukkan kepalanya setelah menyadari bahwa itu bukan orang tuanya. Zhuang Mo berdiri di dinding, memegang tangan seorang anak dan mengajarinya menulis dengan kuas. Seharusnya lebih bulat di sini, tidak terlalu kaku. Zhuang Mo melepaskan tangannya sambil berbicara, dan menatap Stephen. Ini cukup awal, kata Zhuang Mo. Saya biasanya makan lebih awal, kata Stephen sambil tersenyum. Ayo pergi ke lantai 2. Makan malam ada di lantai 2, kata Zhuang Mo. Bab 3222. Jangan khawatir, saya akan melihat orang-orang kecil ini. Tulisannya cukup mengesankan, apakah mereka belajar kaligrafi dari Anda? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Zhuang Mo mengganggu. Pasti sangat mahal bagimu untuk mengajar menulis. Stephen bertanya. Orang-orang terpelajar dapat berbicara tentang uang dimanapun mereka berada. Jika mereka dapat meneruskan kaligrafi kerajaan naga, mereka dapat menjadi layak bagi leluhur dan generasi masa depan mereka. Mereka termasuk mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Secara alami, mereka tidak jangan minta uang, kata Zhuang Mo. Alammu tinggi. Stephen tersenyum dan mengacungkan jempol. Apakah kamu tertarik? Aku bisa mengajarimu. Menulis kaligrafi dapat menenangkan orang, dan itu dapat memberikan efek meditasi bagi para pejuang, kata Zhuang Mo. Apakah kamu pernah belajar seni bela diri? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dunia, tidak peduli apakah itu sipil atau militer, itu selalu sama. Yang kamu kembangkan adalah dirimu sendiri dan alam, kata Zhuang Mo. Saya selalu iri pada orang-orang dengan tulisan tangan yang bagus, tetapi saya belum belajar kaligrafi kuas sejak saya masih kecil. Saya melewatkan tahun-tahun stereotip terbaik. Jika saya mempelajarinya sekarang, saya khawatir itu tidak akan mencolok. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada pepatah kuno, ketika Anda mendengar Tao, Anda bisa mati di malam hari. Menulis bukan tentang lamanya waktu, ini tentang keadaan pikiran, ini tentang pemahaman, kata Zhuang Mo. Kalau begitu aku harus menulis dan membaca, kata Stephen sambil mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, lalu memegang tempat pena dan mulai menulis di atas kertas. Segera, 4 karakter sederhana ditulis oleh Stephen, dan Stephen berkata dengan puas, jangan bilang, pemahaman saya cukup baik. Penulisan kata ini sangat agung. Lihat saja. Kata ini memberitahu saya bahwa saya benar-benar luar biasa. Petik 2. Zhuang Mo sedikit penasaran dengan kata-kata Stephen, berjalan ke meja dan melihat-lihat, lalu berkata dengan ekspresi aneh, 4 kata Anda, tertulis bahwa dunia tidak terkalahkan, benarkah? Ya, bagaimana kamu menulisnya? Stephen bertanya dengan bangga. Dilihat dari bentuk karakternya saja, tidak banyak perbedaan antara mereka dan anakku yang baru datang untuk belajar, kata Zhuang Mo. Kulit Stephen berubah, dan dia berkata, apakah itu sangat tak tertahankan? Petik 2. Namun, meskipun keempat kata ini ditulis jelek, mereka mengandung aura. Saya pikir ini mungkin aura Anda sebagai orang terkuat di dunia. Itu hanya menulis, momentum Anda telah menembus kata-kata Anda. Jika bentuk keempat karakter ini 1 titik,
momentum dan pesonanya bisa menjadi 9,5 poin. Kata Zhuang Mo, sangat luar biasa. Bukankah ini mendekati nilai penuh? Stephen berkata dengan heran. Skor penuhnya adalah 100 poin, kata Zhuang Mo. Ah, sepertinya kamu benar-benar tidak cocok untuk menulis. Naik ke atas. Zian sudah membantu di lantai atas. Lagi pula kamu kenal dia, jadi kamu tidak akan bosan, kata Zhuang Mo. Baik. Stephen mengangguk, lalu melihat tulisan tangannya dengan enggan dan berkata, apakah itu benar-benar hanya 9 poin dan 5 poin? Petik 2. Sebenarnya, itu dapat dihitung sebagai 9 poin. Kata Zhuang Mo. Stephen menggerakkan sudut mulutnya karena malu, lalu menghela nafas, dan berjalan ke atas dengan frustrasi. Setelah Stephen pergi, Zhuang Mo melihat ke bawah keempat karakter besar yang dia tulis yang tak terkalahkan di bawah langit. Setelah menonton selama beberapa detik, Zhuang Mo mengerutkan kening, menutupi matanya dan mengusapnya dengan lembut. Seorang awam dalam kaligrafi dapat menulis karakter yang begitu agung hanya dengan momentumnya sendiri, Stephen. Dewa macam apa kamu? Gumam Zhuang Mo. Di lantai 2, Stephen berdiri di pintu dan melihat ke dalam. Lantai 2 suite yang sangat sederhana, masuk ke pintu adalah ruang tamu. Di ruang tamu ada sofa dan tangki ikan, ada 2 lemari di sebelahnya, 1 untuk buku dan 1 lagi untuk buku. Suara memasak terdengar dari dapur di sebelah ruang tamu. Stephen berjalan ke ruang tamu dengan sandal, dan kemudian melihat Zhuang Zian keluar dari dapur sambil membawa meja. Aku akan membantumu, Stephen berkata sambil berjalan ke sisi Zhuang Zian untuk membantunya meletakkan meja di tengah ruang tamu. Apakah kamu sedang memasak? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenekku yang melakukannya, kata Zhuang Zian. Bagaimana dengan orang tuamu? Stephen bertanya lagi. Mereka di luar negeri dan jarang kembali ke China, kata Zhuang Zian. Di luar negeri, Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, apa yang mereka lakukan di luar negeri? Petik 2. Kedua orang tua saya bekerja di lembah silikon bintang dan garis. Mereka telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan melamar untuk kartu hijau. Zhuang Zian dia berkata dengan ringan sambil merapikan meja. Stephen benar-benar terkejut saat ini. Anak Zhuang Mo, pemimpin sastrawan kerajaan Panjang, benar-benar mengambil kartu hijau bintang dan garis untuk tinggal di luar negeri, yang sangat mengejutkannya. Kamu bisa membesar-besarkan ini, dan itu akan membawa masalah bagi kakekku, kata Zhuang Zian. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang seperti itu, tapi aku sangat terkejut. Mengapa orang tuamu di luar negeri? Dan mengapa kamu di China? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, ayah saya belajar di luar negeri, dan ketika dia kembali ke China, dia bertemu ibu saya. Ibu saya melahirkan saya, dan pergi ke luar negeri untuk mencari ayah saya, tetapi saya diasuh oleh kakek saya, jadi mereka tinggal di luar negeri. Dan saya tinggal di negara asing. Di China, sesederhana itu, kata Zhuang Zian. Ayahmu adalah orang yang sangat tradisional, bisakah dia mengizinkan putranya mendapatkan kartu hijau asing? Tanya Stephen. Dia menahan saya di desa hanya karena dia tidak mengizinkannya. Putranya telah menjadi orang asing, dan dia tidak akan membiarkan cucunya menjadi orang asing juga, kata Zhuang Zian. Jadi begitu, Stephen tiba-tiba menyadari, dan dia semakin ingin tahu tentang keluarga Zhuang Mo. Bab 3223. Kami datang. Suara wanita lembut datang dari pintu dapur. Stephen mengikuti prestise dan melihat seorang wanita tua berambut putih. Wanita tua itu tampak berusia 70 atau 80 tahun, tetapi dia bersemangat dan berpakaian bagus. Hai Pak Tua. Stephen menyapa dengan cepat. Ini nenek saya. Namanya Liu Jun. Dia adalah pemenang penghargaan sastra Lusun ke-34. Jika Anda seorang pecinta sastra, Anda seharusnya membaca buku-bukunya, Zhuang Zian memperkenalkan.
Aku sudah melihatnya, aku sudah melihatnya. Stephen mengangguk dengan tergesa-gesa. Buku apa yang sudah kamu baca? Zhuang Ziyan bertanya dengan setengah tersenyum. Aku sudah melihat semuanya, kata Stephen tanpa tersipu sama sekali. Aku tidak percaya. Zhuang Ziyan sepertinya melihat kebohongan Stephen, melirik Stephen dengan main-main, dan kemudian berjalan menuju dapur. Ayo atur meja dan sumpit, kita berlima akan makan malam-malam ini, kata Zhuang Ziyan sambil berjalan. 5 orang yang mana? Stephen bertanya dengan curiga. Dan suamiku, kata Zhuang Ziyan. Oh, lupakan ini, saya akan segera mendapatkannya. Stephen berjalan ke dapur dengan langkah kecil, mengambil 5 set mangkuk dan sumpit, lalu kembali ke ruang tamu. Pria muda berjas tunik dan memegang kacamata tas kantor. Stephen tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menebak identitas pihak lain. Pemuda itu juga terkejut sesaat, tetapi segera mengenali Stephen. Stephen tersenyum dan berkata, ini pasti saudara ipar saya. Petik 2. Lin, Tuan Stephen, mengapa Anda ada di sini? Pemuda itu bertanya dengan heran. Aku di sini sebagai tamu di rumahmu, kemarilah, masak dengan cepat, makanan akan siap sebentar lagi, sapa Stephen. Pemuda itu agak bingung, berpikir bahwa dia telah pergi ke tempat yang salah, tetapi setelah melihat sekeliling, dia menyadari bahwa ini memang rumahnya. Saat ini, Zhuang Ziyan keluar dari dapur. Kakek meminta Tuan Lin untuk makan malam di rumah, kata Zhuang Ziyan datar. Oh. Pemuda itu sadar sekarang, dan berjalan ke Stephen dengan hati-hati dan mengulurkan tangannya. Lin, Tuan Lin, halo, saya. Nama saya Xia Jianming. Halo. Petik 2. Stephen tersenyum, dia memegang tangan lawan dengan cemas, hanya untuk menemukan bahwa tangan Xia Jianming sedikit basah, seolah-olah dia gugup. Stephen segera melepaskan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kakak Xia benar-benar beruntung. Sangat membuat iri memiliki wanita seperti Ziyan. Wajah Xia Jianming sedikit membeku, dan kemudian dia berkata dengan senyum sopan. Ya, ini berkah saya. Petik 2. Melihat senyum Xia Jianming, Stephen samar-samar menyadari sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak bertanya lagi, hanya mengobrol dengan Xia Jianming sambil tersenyum. Xia Jianming tidak banyak bicara, bahkan sedikit bosan. Pada dasarnya, Stephen yang bertanya, dan dia mengangguk, atau oh, dia sepertinya tidak pandai berinteraksi dengan orang sama sekali. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Stephen kehilangan minat, jadi dia berjalan ke pintu dapur untuk melihat Zhuang Ziyan dan Liu Jun memasak. Ada banyak kembang api di dapur. Rambut pendek Zhuang Ziyan diikat menjadi kuncir kuda yang sangat menarik, dan tangannya juga digulung, terlihat sangat cakap. Bantu aku mengeluarkan makanannya, kata Zhuang Ziyan. Oke. Stephen mengangguk, berjalan ke kompor dan mengeluarkan 2 piring dari dapur. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia menemukan bahwa Xia Jianming telah pergi ke suatu tempat. Saat ini, Zhuang Ziyan juga keluar dengan hidangan. Di mana suamimu? Aku baru saja melihatnya, Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya di atas, dan dia akan turun sendiri sebentar lagi, kata Zhuang Ziyan setelah meletakkan piring di atas meja. Suamimu agak tertutup, kata Stephen. Zhuang Ziyan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Zhuang Mo muncul dari lantai pertama. Kakek, apakah semua orang sudah menjemputmu? Zhuang Ziyan bertanya. Yah, aku mengambil semuanya. Zhuang Mo mengangguk. Oke, kita bisa makan, kata Zhuang Ziyan, berjalan ke pintu dan berteriak, Lao Xia, saatnya makan. Setelah berteriak, Zhuang Ziyan berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu, terlepas dari lantainya. Siapapun di kapal mendengar teriakannya. Stephen duduk di meja makan, Zhuang Mo juga duduk di meja makan. Zhuang Ziyan membawa sebotol Fenjiu dari samping, membukanya dan menuangkan segelas untuk Zhuang Mo dan Stephen, lalu menuangkan segelas untuk dirinya sendiri.
Apakah Profesor Zhuang suka minum Fenjiu? Stephen bertanya sambil tersenyum. Ya. Zhuang Mo mengangguk tanpa berkata apa-apa. Jangan bicara saat kamu sedang makan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan setelah makan. Kakekku memintamu untuk tidak berbicara saat kamu makan atau tidur. Zhuang Ziyan mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinga Stephen dan berbisik. Apakah ini sangat ketat? Stephen bertanya dengan heran. Ya. Zhuang Ziyan mengangguk. Tidak lama kemudian, Liu Jun, Zhuang Ziyan, dan Xia Jianming di lantai atas semua datang ke meja makan. Beberapa orang duduk mengelilingi sebuah meja kecil. Bab 3224. Karena Zhuang Mo tidak ada hubungannya dengan menggunakan sumpit, begitu pula yang lainnya. Zhuang Mo memandang Stephen dan berkata, Tuan Lin dipersilakan untuk datang ke rumah kami sebagai tamu. Malam ini adalah makan malam keluarga yang sederhana, dan kami tidak terlalu memperhatikannya. Anda tidak harus menjadi terlalu berhati-hati, perlakukan saja dirimu sebagai rumahmu sendiri. Oke. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Kamu dapat berbicara ketika kamu ingin makan, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Itu adalah aturan keluarga kami untuk tidak berbicara ketika kamu makan atau tidur. Kamu adalah tamu, jadi kamu tidak harus mematuhinya. Zhuang Mo berkata lagi. Mengapa ada aturan seperti itu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa aturan, tidak ada yang sempurna. Jika tradisi yang ditinggalkan oleh orang dahulu tidak dilanjutkan oleh orang modern, suatu hari nanti akan menjadi sejarah, kata Zhuang Mo. Tapi bukankah seharusnya keluarga makan dengan meriah? Kata Stephen. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa menunggu sampai kamu meletakkan sumpitmu setelah makan, kata Zhuang Mo. Jangan bicara saat makan, bisakah kamu berbicara saat tidak makan? Tanya Stephen. Ya. Zhuang Mo mengangguk. Tidak apa-apa, tidak seseram yang kukira. Stephen tersenyum. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Meskipun kamu dan aku saling bertentangan, tapi selain itu, kamu pantas bersulang, kata Zhuang Mo. Baik. Stephen mengambil gelas anggur dan menyentuh Zhuang Mo, lalu meminum anggur di gelas. Zhuang Mo tidak mengambilnya, tetapi juga menghabiskan anggur di gelas. Liu Jun menuangkan anggur untuk mereka berdua lagi, dan kali ini giliran Zhuang Ziyan yang bersulang. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi hari ini, kata Zhuang Ziyan. Semuanya sepele. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mendentingkan gelas dengan Zhuang Ziyan, meminum anggur di gelas dalam sekali teguk, dan Zhuang Ziyan juga meminum anggur dalam sekali teguk. Aku juga akan bersulang untukmu. Xia Jianming juga mengambil gelasnya. Stephen dan Xia Jianming juga minum, tetapi mereka tidak banyak bicara. Setelah 3 gelas anggur putih, acara makan resmi dimulai. Meskipun Zhuang Mo mengatakan bahwa dia tidak meminta Stephen untuk makan, Stephen masih jarang berbicara saat makan, yang dapat dianggap menghormati aturan keluarga orang lain. Setelah makan, Stephen berpikir bahwa Zhuang Mo harus mengatakan sesuatu. Mengobrol bersamanya secara pribadi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Zhuang Mo meletakkan sumpitnya dan kembali ke ruang belajar untuk memperbaiki pekerjaan rumah yang diserahkan oleh para siswa. Zhuang Ziyan dan Liu Jun mulai membersihkan meja, dan Xia Jianming meninggalkan ruang tamu lagi dan menghilang di depan Stephen. Stephen memikirkannya dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Zhuang Mo, dan kemudian meninggalkan dealer. Makanan ini untuk Stephen keluar dari dealer, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengira Zhuang Mo mengundangnya makan malam untuk tujuan lain, tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Ini benar-benar menyia-nyiakan suasana hatinya. Stephen masuk ke dalam mobil dan hendak pergi ketika teleponnya tiba-tiba bergetar. Stephen mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Zhuang Ziyan. Cari tempat minum nanti. Petik 2. Hah.
Melihat pesan teks ini, Stephen sedikit terkejut. Dia dan Zhuang Ziyan sudah minum beberapa kali selama makan, tetapi Zhuang Ziyan akan terus mengundangnya untuk minum. Stephen melihat arlojinya. Sudah jam 8 malam. Meskipun belum terlambat, dia masih harus pulang semalaman. Selain itu, Zhuang Ziyan adalah seorang istri, jadi dia harus menjaga jarak tertentu, jadi dia berencana untuk menolak Zhuang Ziyan. Tanpa diduga, SMS kedua Zhuang Ziyan dikirim lagi. Tentang kakek saya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Petik 2. Melihat pesan teks ini, Stephen merenung sejenak dan berkata, "Oke, kapan dan di mana?" Jam 9, kopi hitam. Petik, kopi hitam. Stephen sedikit bingung, apakah Zhuang Ziyan bermaksud minum kopi? Baik. Petik 2. Meskipun dia sedikit bingung, Stephen setuju. Saat mendekati jam 9, Stephen datang ke toko bernama Ansiang Coffee ini menurut tampilan navigasi. Toko ini tidak buka di pinggir jalan, melainkan di sebuah suite di lantai 2 sebuah bangunan tempat tinggal. Setelah memasuki pintu, lingkungan keseluruhan agak gelap, dan suite tersebut dibagi menjadi beberapa bilik, dan setiap bilik memiliki pintu kecil meskipun tidak ada kunci di pintu. Privasi dapat diterima, cocok untuk berkencan dan membicarakan banyak hal. Stephen meminta pelayan untuk membuka stan sudut, dan Zhuang Ziyan datang tidak lama setelah duduk. Pada malam hari, Zhuang Ziyan mengenakan jaket tipis kaki panjang setelah memasuki stan. Zhuang Ziyan melepas jaketnya, memperlihatkan apa yang dia kenakan. Yang mengejutkan Stephen adalah Zhuang Ziyan sebenarnya mengenakan rok one piece pendek. Roknya tidak terlalu pendek, mencapai lutut, hanya memperlihatkan sepasang betis yang cantik, lembut dan ramping. Zhuang Ziyan duduk di hadapan Stephen, lalu meminta pelayan untuk menyajikan sebotol anggur merah. "Tempat ini sangat cocok untuk kencan," kata Stephen sambil tersenyum. "Restoran ini sudah buka lebih dari 10 tahun. Ketika saya masih SMP, saya sering datang ke sini untuk makan bersama pacar saya. Rak ayam goreng di sini sangat enak. Apakah Anda mau?" tanya Zhuang Ziyan. "Tidak, aku kenyang di rumahmu. Omong-omong, apakah suamimu keberatan kamu keluar selarut ini?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan peduli padaku." Zhuang Ziyan menggelengkan kepalanya. "Oh." Stephen mengangkat alisnya. Bab 3225. Zhuang Ziyan menuangkan anggur untuk Stephen dan dirinya sendiri. "Anggur di sini adalah anggur merah biasa, dan aku tidak tahu kebiasaanmu meminumnya atau tidak," kata Zhuang Ziyan. "Alkohol kedua, kuncinya adalah peminumnya." Stephen mengambil gelas itu sambil tersenyum. Zhuang Ziyan juga tersenyum, mengambil gelas wine dan menyentuh Stephen. "Selesai," kata Zhuang Ziyan. "Itu banyak sekali," kata Stephen, melihat setidaknya 3 ons anggur merah di gelas. "Selesai," kata Zhuang Ziyan dengan serius. "Oke." Stephen mengangguk dan meminum anggur di gelas. Zhuang Ziyan juga meminum anggur di gelas, lalu menuangkan segelas lagi untuk Stephen dan dirinya sendiri. "Bagaimana rasanya makan malam di rumah kita malam ini?" tanya Zhuang Ziyan. "Tidak apa-apa, tapi percakapan di antara anggota keluarga sedikit kurang, tidak terlalu hidup," kata Stephen. "Keluarga kami selalu seperti ini, karena kakek saya adalah orang yang sangat santun. Ketika seseorang terlalu santun, dia pasti akan terlihat sedikit kaku," kata Zhuang Ziyan. "Haha, kamu benar." Stephen tersenyum dan mengangguk. "Apakah kamu tahu mengapa kakekku mengundangmu makan malam hari ini?" Zhuang Ziyan bertanya lagi. "Kenapa?" "Karena kakekku menyukaimu," kata Zhuang Ziyan. "Ah." Stephen memandang Zhuang Ziyan dengan kaget. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an menyukaimu. Tidak peduli seberapa dalam kota itu, Stephen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat ini. "Jangan salah paham, kesukaan kakekku adalah bentuk apresiasi terhadap generasi muda," kata Zhuang Ziyan. "Dia mengagumiku. Ayolah, dia meludahiku di media baru-baru ini."
Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu sebabnya aku mengajakmu kencan malam ini. Zhuang Ziyan mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan berkata dengan serius. Dia bermaksud untuk tampil cukup serius, jadi dia mengambil langkah kecil ke depan dengan kakinya di bawah meja, dan betisnya langsung menempel di betis Stephen. Meskipun Stephen mengenakan celana, dia masih merasakan Zhuangzi sentuhan lembut dari betis Yan. Zhuang Ziyan juga menyadari kelainan pada kakinya, dan dengan cepat menarik kakinya sedikit. Katakan padaku kenapa, Stephen bertanya. Kakek saya pernah berkata bahwa Anda adalah pilar bakat yang jarang terlihat di kerajaan naga selama ribuan tahun. Dengan Anda di kerajaan naga, setidaknya dalam seni bela diri, Anda cukup untuk memimpin dunia selama beberapa dekade. Dalam hal ini kita harus melakukannya. Terlalu sulit bagi semua negara untuk datang ke pengadilan, tetapi jika Anda hanya melihat seni bela diri, Anda memang telah mencapai semua negara datang ke pengadilan. Sekarang Anda telah menjadi idola umum para pejuang di seluruh dunia. Dunia dan negara kami pasti akan menjadi tempat suci di hati para pejuang karena kamu. Dari sudut pandang ini, kamu adalah pahlawan negara kami, kata Zhuang Ziyan. Dia benar-benar mengatakan itu. Stephen bertanya dengan heran. Ya, Zhuang Ziyan mengangguk. Dalam hal ini, mengapa dia masih berpegang pada masalah saya? Dia masih terlihat seperti tidak akan menyerah, kata Stephen. Itu karena kakek saya tidak ingin masyarakat ini hanya memiliki satu suara, kata Zhuang Ziyan. Tidakkah kamu ingin masyarakat ini hanya memiliki satu suara? Stephen memandang Zhuang Ziyan dengan curiga, sedikit bingung. Ketika seluruh masyarakat hanya memujimu, kamu dapat dengan mudah tersesat dalam pujian, sehingga kamu tidak dapat melihat kekuranganmu sendiri, dan bahkan membiarkan dirimu menjadi malas dan kendor. Kata kakekku, apa yang ingin dia lakukan, itu adalah untuk membuat Anda tetap waspada setiap saat, untuk memberitahu Anda bahwa selalu ada seseorang yang memata-matai Anda dan menunggu kesempatan. Hanya dengan cara ini Anda dapat selalu tetap waspada dan tidak kehilangan pujian, kata Zhuang Ziyan. Kata-kata Zhuang Ziyan membuat mata Stephen membelalak kaget. Dia tidak menyangka bahwa alasan Zhuang mau mengincarnya adalah ini. Apakah menurutmu kakekku maju melawanmu karena perselisihan sipil dan militer? Zhuang Ziyan bertanya sambil tersenyum. Ya, Stephen mengangguk jujur. Awalnya, saya juga berpikir seperti ini. Baru-baru ini, beberapa tokoh besar selalu mendekati kakek saya, berharap kakek saya dapat tampil untuk menekan Anda sebagai perwakilan dari sekolah Tianling. Kakek saya juga melakukan apa yang mereka inginkan, jadi saya pikir saya menyerang Anda kakek murni karena apa yang disebut perselisihan sipil dan militer, tetapi suatu hari tiba-tiba, saya melihat kakek saya menatap Anda di TV dengan bingung, jadi saya bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang Anda. Apa yang saya katakan kepada Anda sekarang? Mungkin dia juga memiliki beberapa pemikiran tentang perselisihan sipil dan militer terhadap Anda, tetapi menurut saya, alasan sebenarnya adalah apa yang baru saja saya katakan, kata Zhuang Ziyan. Stephen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya apa yang dikatakan Zhuang Ziyan. Jika apa yang dikatakan Zhuang Ziyan benar, maka masalah ini akan berubah 180 derajat. Zhuang Mo tidak akan menjadi musuh, tetapi dia adalah seorang tetua yang peduli pada dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Bab 3226. Stephen berusaha keras mengingat detail kontaknya sebelumnya dengan Zhuang Mo. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan saya tidak memiliki cara untuk menghasilkan bukti untuk membuktikan keaslian dari apa yang saya katakan, tetapi saya dapat bersumpah dengan nama belakang saya bahwa semua yang saya katakan itu benar, dan alasan mengapa saya mengatakannya. Anda semua hari ini adalah bahwa saya tidak ingin Anda membenci kakek saya atas apa yang dia lakukan. Mereka semua mengatakan bahwa Anda mengerikan, dan mereka yang menyinggung Anda akan berakhir dengan buruk. Kakek saya semakin tua.
Saya harap dia mengalami kecelakaan. Zhuang Ziyan berkata dengan serius. Selain dari apa yang kamu katakan, aku tidak akan melakukan apapun pada kakekmu. Kamu telah melihat semua yang terjadi di kelas hari ini. Sejujurnya, aku lebih khawatir tentang kakekmu daripada kamu sekarang, karena kakekmu begitu sesuatu terjadi, publik akan mengincar saya dengan kecurigaan, dan kemudian saya akan menjadi sangat merepotkan, kata Stephen. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar dan tidak berbohong kepada saya, kata Zhuang Ziyan. Aku tidak akan berbohong kepada seorang wanita. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengambil gelasnya dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih telah memberitahuku hari ini, kalau tidak aku sangat menghormati Profesor Zhuang. Prasangka. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, Zhuang Ziyan menghela nafas lega, meskipun dia tahu bahwa Stephen mungkin tidak mempercayai semua yang dia katakan, tetapi setidaknya Stephen memiliki beberapa pandangan baru tentang kakeknya, itulah mengapa cukup. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Stephen kepada kakeknya ketika dia menjadi marah. Jadi dia meminta Stephen untuk keluar pada malam hari untuk memberi tahu Stephen apa yang dia ketahui. Gelas anggur kedua orang itu saling bersentuhan, mengeluarkan suara garing, dan kemudian mereka menghabiskan anggur merah mereka. Menghitung anggur putih yang mereka makan sebelumnya, mereka berdua sudah banyak minum, dan karena ada jeda waktu di antaranya, semangat anggur juga muncul sedikit demi sedikit. Zhuang Ziyan minum di wajahnya, jadi wajahnya sudah merah, dan dia terlihat sangat imut. Saat kamu menikah, bisakah aku pergi dengan kakekku? Zhuang Ziyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tema malam ini. Saya menikah pada hari Valentine, apakah Anda yakin tidak harus merayakannya dengan suami Anda? Stephen bertanya sambil tersenyum. Kami tidak pernah merayakan hari Valentine. Faktanya, kami tidak pernah merayakan hari libur apapun yang berhubungan dengan cinta. Meskipun kami adalah suami istri, kami tidak berbeda dengan teman biasa. Alasan mengapa aku ingin pergi ke pernikahanmu adalah untuk lihat bagaimana kamu menikah. Bagaimana rasanya memberikan cinta, kata Zhuang Ziyan dengan nada melankolis. Faktanya, Stephen telah memperhatikan bahwa ada masalah antara Zhuang Ziyan dan suaminya, tetapi sebagai orang yang menikah dengan jujur, dia tahu bahwa dia tidak boleh bertanya terlalu banyak, bahkan jika Zhuang Ziyan menyebutkannya sekarang, dia tidak terjerat. Pihak lain dalam kata-kata, meskipun mereka suami istri, mereka tidak berbeda dengan teman biasa, dia hanya tersenyum dan berkata, jika Anda ingin berpartisipasi, Anda bisa datang, dan kemudian membawa saudara ipar Anda bersamamu. Kamu benar-benar, ya, kamu memanfaatkanku tanpa alasan, kapan aku menjadi saudara perempuanmu? Zhuang Ziyan memutar matanya ke arah Stephen dan berkata, kamu lebih muda dariku, jadi kamu tentu saja adalah seorang adik perempuan, kata Stephen sebagai hal yang biasa. Tidak apa-apa, aku tidak suka menjadi adik perempuan, aku suka menjadi kakak perempuan. Zhuang Ziyan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bawa iparmu. Stephen tersenyum. Dia tidak akan pergi, kecuali untuk makan dan tidur, dia pada dasarnya tidak akan muncul di hadapanku, kata Zhuang Ziyan. Stephen melihat bahwa Zhuang Ziyan akan membawa topik itu kembali ke kehidupan pernikahannya. Jadi dia segera mengambil gelas anggur dan berkata, ayo, minum lagi. Aku harus pulang setelah minum malam ini. Lain kali aku harus pulang. Minum ini akan menjadi hari pernikahanku, jadi cepatlah dan minum lebih banyak. Petik 2. Ya. Zhuang Ziyan mengangguk, dan minum segelas anggur lagi dengan Stephen. Setelah minum, Zhuang Ziyan berkata, sebenarnya, kamu cukup baik dan sopan. Jika orang biasa memperhatikan bahwa suami dan istri saya memiliki masalah hubungan, mereka mungkin harus menggali lebih dalam untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Kamu itu berbeda,
Saya telah menyebutkannya beberapa kali, tetapi Anda tidak mengikuti kata-kata saya, yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang baik. Jika Anda tidak ingin mengotak-atik sepatu rusak, jangan menggali kemalangan di pernikahan orang lain, kata Stephen. Tapi tidak apa-apa, hanya mengobrol dengan teman biasa. Zhuang Ziyan bertanya. Ketika wanita manapun memberitahumu rasa sakitnya, dia secara tidak sadar mencari bantuanmu, dan bantuan semacam ini dapat dengan mudah mengarah pada hal-hal lain. Sebagian besar pria dan wanita yang berselingkuh karena pernikahan yang tidak bahagia, pilihan pertama untuk selingkuh adalah dia jadi. Karena Anda tidak berencana membuat sepatu rusak, tidak perlu belajar terlalu banyak, dan Anda tidak perlu terlalu banyak menghibur. Setiap orang memiliki penderitaannya sendiri, dan mereka tahu penderitaannya sendiri. Stephen berkata dengan sebuah senyuman. Saya hanya ingin berbicara dengan seseorang, hanya untuk berbicara, tidak ada hubungannya dengan hal lain, kata Zhuang Ziyan. Kamu bisa berbicara dengan sahabatmu, kata Stephen. Pria dan wanita memiliki perspektif yang berbeda. Saya belum membicarakan hal ini dengan pria, jadi saya berharap untuk mendengar beberapa pendapat yang berbeda dari pacar saya, kata Zhuang Ziyan. Jadi kamu masih ingin bicara? Stephen menyangga dagunya dengan satu tangan, dan menatap Zhuang Ziyan dengan setengah tersenyum. Karena aku terlalu tertekan. Zhuang Ziyan juga memandang Stephen dengan satu tangan di dagunya dan berkata, "Baik." Stephen mengangkat bahu dan berkata, "Saya hanya bertanggung jawab untuk mendengarkan, dan saya akan pergi setelah mendengarkan, tidak bertanggung jawab." Petik 2. Bukankah ini perilaku bajingan? Zhuang Ziyan bertanya. Lupakan. Stephen menggelengkan kepalanya. Jangan. Dengarkan saja. Zhuang Ziyan cemas dan meraih tangan Stephen. Apakah kalian menyukai lagu ini? Bab 3227. Dapat dilihat bahwa Zhuang Ziyan sudah sedikit mabuk, jadi emosinya sangat melimpah saat ini. Dia menatap Stephen dengan mata sedikit merah dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak mencintai suamiku." Petik 2. Begitu. Stephen mengangguk. Dia juga tidak mencintaiku, tidak ada dasar untuk hubungan apapun di antara kita berdua, kata Zhuang Ziyan. Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin menikah? Tanya Stephen. Kakek Jianming dan kakek saya adalah teman baik ketika kami masih muda. Mereka pernah membuat kesepakatan. Jika anak satu sama lain laki-laki dan perempuan, mereka akan menjadi mertua di masa depan. Jika mereka berjenis kelamin sama, mereka akan berlanjut ke generasi berikutnya. Kakek saya ayah saya melahirkan anak laki-laki, dan kakek Xia Jianming juga melahirkan ayah Xia Jianming, laki-laki. Secara alami, mereka tidak bisa menjadi mertua, dan tentu saja itu berlanjut ke generasi saya. Kemudian saya adalah seorang wanita, dan Xia Jianming adalah seorang pria. Ketika kami masih muda, kami berdua membuat kontrak pernikahan, kata Zhuang Ziyan. Pada usia berapa kamu masih bermain-main dengan ujung jarimu untuk menikah? Stephen bertanya dengan heran. Apakah menurutmu ini juga konyol? Zhuang Ziyan bertanya. Ya, ini konyol. Stephen mengangguk. Tapi hal konyol seperti itu terjadi pada saya. Sebenarnya, saya tahu bahwa saya memiliki kontrak pernikahan ketika saya masih muda, tetapi kakek saya mengatakan bahwa itu hanya lelucon, jadi saya tidak menganggapnya serius. Apa yang terjadi? Bahkan Xia Jianming tidak menganggapnya serius. Kami bertemu beberapa kali ketika kami masih muda, dan tidak ada yang menyebutkan kontrak pernikahan. Kami menerima begitu saja bahwa kontrak pernikahan semacam itu adalah lelucon dari generasi yang lebih tua. Tapi siapa yang mau berpikir bahwa setelah saya lulus dari universitas, ayah Xia Jianming akan datang ke pintu dengan kontrak pernikahan tahun ini, dan ingin kami memenuhi kontrak pernikahan tahun ini. Zhuang Ziyan menghela nafas tak berdaya ketika dia mengatakan ini. Mengapa ayah Xia Jianming melakukan ini? Stephen bertanya dengan cemberut.
Mungkin ini ada hubungannya dengan status keluarga-keluarga kami. Pada tahun-tahun awal, keluarga kami pada dasarnya sama dengan keluarga mereka. Belakangan, kakek Xia Jianming meninggal dunia, dan status keluarga mulai menurun, tetapi keluarga kami hidup dengan lancar. Seiring ngomong-ngomong, kakek saya telah menjadi orang yang sangat dihormati, jadi keluarga mereka ingin membiarkan Xia Jianming menikah dengan saya, sehingga mereka dapat menggunakan pengaruh kakek saya untuk menggerakkan keluarga mereka, kata Zhuang Ziyan. Apakah ini hanya tebakanmu? Stephen bertanya. Meskipun itu hanya tebakanku, pada dasarnya sama, karena Xia Jianming sendiri mengatakan kepadaku bahwa jika bukan karena hubungan keluarganya, dia tidak akan menikahiku sama sekali, kata Zhuang Ziyan. Dia mengatakan itu lagi. Stephen bertanya dengan kaget. Ya, dia minum alkohol waktu itu, jadi dia menceritakan semuanya. Dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya punya pacar sebelum menikah denganku. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi keluarga akhirnya memaksanya untuk putus dengan pacarnya, dan kemudian dia datang untuk menikah denganku, kata Zhuang Ziyan. Ini, Stephen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dengan apa yang dikatakan Zhuang Ziyan. Drama ini agak mirip dengan pernikahannya dengan Yao Jing saat itu. Mereka berdua terikat oleh kepentingan keluarga dan tidak mau orang yang dicintai terikat secara paksa bersama. Ini adalah tragedi bagi mereka berdua. Anda mungkin tidak membayangkan bahwa kami berdua tidak pernah tidur di ranjang yang sama sejak kami menikah, kata Zhuang Ziyan. Aku bisa membayangkan itu, kata Stephen. Bisakah kamu bayangkan itu? Zhuang Ziyan memandang Stephen dengan curiga. Sebenarnya, saya menikahi istri pertama saya karena hubungan keluarga. Stephen berbicara singkat tentang pernikahannya dengan Yao Jing. Zhuang Ziyan jelas tidak tahu bahwa Stephen memiliki masa lalu seperti itu, jadi setelah mendengarkannya, wajahnya penuh keterkejutan. Aku tidak berharap kita berdua mengalami hal yang sama, kata Zhuang Ziyan. Untungnya, kami menjalin hubungan nanti, dan dia akan menikah denganku dalam beberapa hari. Stephen tertawa. Bisa dibilang sepasang kekasih akhirnya menikah, Zhuang Ziyan berkata dengan iri. Itu benar. Tapi, bukankah kakekmu mengatakan bahwa itu hanya lelucon? Bisakah dia berjanji untuk menikah dengan seseorang yang tidak kamu cintai karena lelucon? Tanya Stephen. Kakek saya tentu saja tidak setuju, tetapi Anda harus tahu bahwa kakek saya adalah orang yang bermoral tinggi, dan yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang yang korup, dan pengkhianatan adalah manifestasi tertinggi dari korupsi moral di matanya, jadi meskipun tidak peduli betapa tidak relanya dia, ketika pihak lain memintanya untuk memenuhi janjinya dengan akad nikah, dia hanya bisa memenuhinya, kata Zhuang Ziyan tak berdaya, mengorbankan kebahagiaan cucumu hanya untuk ketenaranmu sendiri. Stephen bertanya dengan cemberut, ini tidak semua tentang ketenaran. Menepati janji sangat penting di mata kakek saya, dan keluarga pihak lain sedang menurun. Jika kami menolak untuk mematuhi kontrak pernikahan, itu pasti akan disebut keangkuhan, jadi kakek saya pada akhirnya, saya hanya bisa memenuhi akad nikah, dan ada poin penting lainnya, saya juga menyetujui pernikahan ini saat itu, kata Zhuang Ziyan. Kalau begitu kamu setuju, mengapa kamu tidak tidur bersama begitu lama? Stephen bertanya dengan curiga. Bab 3228. Saya masih lajang pada saat itu, berpikir bahwa saya tetap harus menikah, dan akan baik untuk menikah dengan seseorang dalam sistem. Setelah saya menikah, saya tidak tahu bahwa Jianming punya pacar yang telah berkencan selama beberapa tahun. Karena hubungan pacar itu, dia sangat menentang saya, dan saya memiliki temperamen yang kuat. Setelah saya tahu bahwa suami saya memiliki wanita lain di hatinya, saya tidak dapat lagi menganggapnya sebagai suami saya, jadi izinkan saya memberitahu Anda, kami berdua selaras satu sama lain. Teman biasa tidak berbeda,
Setiap hari ketika saya pulang, dia melakukan pekerjaannya dan saya melakukan pekerjaan saya, dan saya tidur di kamar saya sendiri. Hei. Zhuang Ziyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jadi seperti ini. Jika kamu mengatakan itu, kamu berdua menyedihkan, yang satu dipaksa putus dengan pacarnya, dan yang lain dipaksa menjadi janda, kata Stephen. Sungguh janda, itu terlalu jelek. Zhuang Ziyan memelototi Stephen dengan marah. Meskipun kata-katanya kasar, arti umumnya serupa, kata Stephen. Hei, aku tidak tahu sampai kapan kita akan terus seperti ini. Aku orang yang romantis, aku ingin merayakan hari Valentine, dan aku juga ingin seseorang mengajakku makan malam dengan cahaya lilin pada tanggal 20 Mei, tapi sekarang semua ini sia-sia. Aku belum pernah jatuh cinta, aku tidak tahu seperti apa cinta itu, sampai aku melihatmu. Zhuang Ziyan menatap Stephen dan berkata, kamu tidak ingin mengatakan itu. Mereka yang tidak tahu mengira kamu jatuh cinta padaku, kata Stephen cepat. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu gila? Zhuang Ziyan tersipu dan berkata dengan marah. Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Meskipun saya tampan, tidak cukup memenangkan hati seorang istri hanya dengan bertemu dengannya beberapa kali, Stephen tersenyum. Seriuslah, maksudku adalah aku melihat cinta di dalam dirimu. Kamu tidak takut dengan suara luar, dan kamu akan menikahi kedua kekasihmu bagaimanapun caranya. Perilaku ini membuatku merasakan indahnya cinta. Dua dari mereka, kata Zhuang Ziyan. Sebenarnya, kamu cukup menyedihkan. Kamu masih terjebak dalam apa yang disebut akad nikah di zaman ini. Menurutku kakekmu yang salah tentang masalah ini. Dia seharusnya tidak membuat akad nikah seperti itu dengan orang lain. Bukan milikmu. Kesalahan. Apakah kebahagiaan dalam hidup adalah lelucon? Stephen berkata dengan serius. Tidak ada cara untuk mengatakan lebih banyak tentang generasi yang lebih tua. Zhuang Ziyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, minumlah. Stephen mengambil gelas anggur dan menyentuh Zhuang Ziyan. Baiklah, minumlah. Zhuang Ziyan juga mengambil gelasnya. Seorang pria dan seorang wanita mengobrol dan minum seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Zhuang Ziyan minum dengan pria seperti ini. Dia bukan orang feodal dan tidak mencintai suaminya, tetapi dia juga tahu bahwa sebagai seorang istri, dia harus menjaga jarak dari pria lain, dan dia memiliki selalu melakukan ini. Dan kali ini, dia mengambil kesempatan untuk mengungkapkan niat sebenarnya Zhuang Mo kepada Stephen dan minum anggur dan mengobrol dengan Stephen. Perasaan ini sangat baik, karena dia melihat di Stephen cinta yang dia rindukan. Dia terlihat sangat iri pada Stephen. Jadi dia berharap untuk mendengar lebih banyak cerita indah dari Stephen, jadi dia minum satu cangkir demi satu, dan minum dan mengobrol seperti ini dengan seorang pria di bawah cahaya redup. Perasaan surgawi samar-samar memberinya kegembiraan yang dia miliki tidak pernah dialami. Sebelumnya ini seperti, hei, apakah kamu minum terlalu banyak? Stephen bertanya dengan heran melihat Zhuang Ziyan, yang matanya kabur. Sejujurnya, mereka berdua baru saja minum 1,5 botol anggur. Mengingat betapa bersemangatnya Zhuang Ziyan baru saja mulai minum, dia tidak pernah menyangka Zhuang Ziyan akan mabuk sekarang. Namun nyatanya, Zhuang Ziyan sedang mabuk. Dia menopang wajahnya dengan satu tangan, matanya kabur, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah hal buruk tentang anggur merah. Begitu stamina datang, itu bisa membuat seseorang benar-benar bingung dalam beberapa menit. Melihat Zhuang Ziyan sudah mabuk, Stephen tidak punya pilihan selain memanggil pelayan untuk membeli pesanan, lalu bangkit dan berkata, "Oke, sudah hampir malam ini, ayo antar kamu pulang." Tangannya di atas meja dan ingin berdiri, tetapi karena alkohol, dia terhuyung-huyung begitu dia berdiri, dan langsung duduk di tanah. Stephen memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat menariknya ke belakang untuk mencegahnya duduk di tanah. Namun, saat ini,
Zhuang Ziyan sepertinya pingsan karena minum, kakinya lemah, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Selama Stephen melepaskan tangannya sedikit, dia akan duduk di tanah. Kamu benar-benar tidak minum dengan baik, gumam Stephen, membawa Zhuang Ziyan ke atas, lalu berjalan keluar. Ketika mereka turun, Stephen memasukkan Zhuang Ziyan ke dalam mobil, dan kemudian dia masuk juga. Kembali ke rumah Profesor Zhuang, kata Stephen kepada pengemudi. Sopir itu mengangguk, menyalakan mobil dan melaju menuju rumah Zhuang Mo. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.